Saudara, makar menjadi kata yang sering kita dengar saat ini pasca demo 4 November dan kemarin polisi benar-benar menangkap 11 orang yang diduga ingin makar. Apa bukti yang dimiliki kepolisian sehingga menjerat para tersangka? Kita ulas dengan Kadhopenmas Mabes Polri, Brigjen atau Kombes Rikwanto. Parik, tadi saya mencermati apa yang Pak Boy katakan, tidak perlu terlaksana makar ini. Nah, batasannya seperti apa? Indikasinya seperti apa sampai ditangkap? Ya, memang makar ini sesuatu yang jarang terjadi dalam KUHP di lapangan. Karena serius kan, Pak? Ya, karena kejahatannya cukup serius. Akhirnya siapapun yang diajak bicara tentang makar, lebih cenderung 70% itu cenderung politis ya. Aspeknya, 30% baru bicara hukum. Jadi makanya lebih banyak bicara di aspek politisnya. Nah, kalau konteksnya yang ditangkap kemarin, itu indikasinya apa? Ya, banyak pendapat yang mengatakan harus ada anslak, harus ada serangan, dan lain-lain. Tapi yang dimaksud di sini adalah pasal 107, kemudian junto 110, itu ada permufakatan, kemudian junto pasal 87. Jadi ada permulaan, dikaitkan dengan pasal 53 itu percobaan. Jadi sudah ada upaya di sini, dalam kaitan akan melaksanakan itu. Kasus ini juga kan tidak dipantau dari kemarin, tapi Parik mengatakan... Ya, sudah hampir sebulan, 3 minggu terakhir lah, sejak 4/11 itu, sudah kita pantau jauh-jauh. Kita khawatirkan itu akan memanfaatkan yang 212. Ya, begitu banyak massa, aksi super damai, nah itu akan rencananya dimanfaatkan untuk melakukan hal-hal yang seperti tadi dikatakan oleh Pak Boy Rafli ya, ke DPR. Tentu yang di rumah juga ingin mengetahui, nanti kan juga banyak Pak yang berkumpul, terus membicarakan sesuatu tentang pemerintahan, batasannya seperti apa? Ya. Indikatornya apa? Memang banyak yang mencoba memberikan pendapat. Kalau ngobrol di perguruan tinggi bagaimana, kalau ngobrol di warung kopi bagaimana, kalau ngobrol di keluarga bagaimana, apakah sudah termasuk makar itu, walaupun kata-katanya sama ya, kita turunkan pemerintahan sudah tidak benar dan segala macam. Itu sebenarnya belum kena ya. Itu belum kena. Belum kena, dalam kaitan belum ada upaya-upaya permulaan, upaya-upaya pelaksanaan. Jadi memang tidak perlu sempurna di sini kejadiannya. Tidak perlu sampai penyerangan sampai umpamanya kantor pemerintahan atau kantor presiden atau kantor istana gitu, tidak. Jadi upaya permulaannya sudah ada dan permulaan ini kita cegah. Nah, 8 orang yang ditangkap ini, kalau Pak Boy mengatakan, Kadhopenmas Polri ditangkap untuk memurnikan doa bersama kemarin. Nah, upayanya sejauh ini yang diindikasikan itu sudah mengarah ke sana itu apa, Pak? Kebetulan ada 212 ya. Dan itu ada yang bilang 500.000, ada yang bilang jutaan. Tapi memang banyak sekali ya, bisa 1 juta juga bisa itu. Ini kan luar biasa kumpulnya manusia. Dan kalau orang berniat jelek apapun bisa dimanfaatkan di situ. Nah, ini ada konotasi, ada indikasi akan ke sana ya, memanfaatkan kondisi 212 itu. Itu super damai. Kalau ini kita tidak kelola dengan baik, kita ketahui sejak 4/11 itu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dan kita lakukan penyelidikan mendalam, pendataan mendalam, dan menemukan akan ada juga yang memanfaatkan 212. Yang ditangkap itulah? Betul, betul. Jadi yang kita amankan ada kaitannya akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan keramaian itu. Tapi arahnya ke DPR. Baik, 8 orang dibebaskan. Pertimbangannya adalah? Ya, itu masalah subjektivitas penyidik ya. Intinya ada yang masalah kesehatan dan lain-lain ya. Jadi yang 3 itu kita lakukan penahanan karena memang Pak SB Sri Bintang itu sudah menurut penyidik ya, sudah cukup semua unsur-unsur pasal yang dituduhkan. Kemudian yang 2 Undang ITE juga demikian. Pak Bintang ini pasal yang soal makar itu? Ya, sama. Pasal 107, 110, dan 87. Oke, jadi sekarang 3 orang itu, 2 tentang ITE, hanya Pak Bintang saja yang terkait makar. Ya, betul. Terkait apa Pak Sri Bintang ini? Karena kami dengar terkait postingan di YouTube. Ya, memang harus tahu ya batas-batasan mana yang itu ngomong kosong lah istilahnya, teriak-teriak kosong ya, atau sekedar sikap saya begini ini. Namun batasan mana yang sudah melampaui batas itu dan sudah mulai ada perwujudannya. Nah, dari penyidik itu menyatakan seperti itu. Jadi ajakan, kemudian share juga di YouTube ada,
kemudian di kelompoknya yang kemarin itu di mana dia diposting atau di shooting itu ada, dan lain-lain. Jadi kaitannya penyidik punya keyakinan ini bukan lagi sekedar bicara-bicara saja. Tentu yang ingin banyak dipahami adalah sekarang media sosial begitu bebas. Iya. Tadi Pak Sri Bintang Pamungkas memposting ajakan, ujaran-ujaran, kemudian disebarkan. Iya. Nah, Pak Rikwanto bisa jelaskan lagi kepada kami batasannya apa atau perencanaan itu sudah diupayakan atau gimana nih Pak? Makanya pasal yang dituduhkan kan ada 110, ya 107 itu pasal makarnya ya. 110 itu permufakatan jahat. Permufakatan jahat. Kemudian 87 itu permulaannya. Oke. Nah, jadi kita bicara permulaan dan permulaan itu berkaitan dengan percobaan. Jadi sudah tahapan kalau skalanya itu debatable-nya di angka 0, dia sudah masuk angka 1, 2, 3. Ya, taruhlah angka 10 itu terlaksana sempurna. Jadi 11 yang diperiksa ya Pak ya? Ya, 11 yang diperiksa. 11 yang diperiksa. Nah, Pak Rikwanto yang juga baru saja terjadi, ini menarik perhatian juga, sayang kalau saya tidak membahasnya dengan Anda, adalah hilang kontaknya pesawat milik Kepolisian Republik Indonesia. Sudah sejauh mana? Tadi Anda menerima telepon juga laporan soal itu. Ya, terakhir ya, saya bicara dengan Kepala Bidang Humasnya, Pak Kombes Pol Erlangga. Jadi saat ini yang baru ditemukan adalah lokasi. Lokasi di mana dimungkinkan itu jatuh. Kemudian tas-tas, koper-koper yang berisi pakaian, itu ditemukan. Kemudian lepasan kursi. Lepasan kursi? Nah, kursi pesawat. Namun untuk fisik pesawat dengan orangnya kita belum temukan. Jadi pertimbangan dari perhitungan daripada mereka-mereka yang sudah di sana, nelayan, beberapa anggota kepolisian, tim SAR, itu mereka masih di dalam ya. Hari ini ada berapa orang? Ada sesuai manifest 15 ya. 15 ya. penumpang, karena kata kita sempat simpang siur ada 13. Ya, 13. Tapi kita baca manifest 15 ya. Kita anggap 15 karena manifestnya segitu kan. Nah ini kemungkinan karena tadi saya tanya, laut kedalamannya berapa? 40. Ya, itu bisa jadi mereka masih tenggelam. Jadi kita lagi mencari penyelam. Dari tim SAR ini nanti cari penyelam, tentunya memperhitungkan arus laut, kedalaman, kemungkinan-kemungkinan, atau perlukah pemakai alat khusus dan lain-lain. Para penumpang ini adalah orang-orang mereka yang polisi semuanya. Polisi semua. Jadi penerbangan dari Tanjung Pinang ke Batam. Nah, untuk itu, apa Pak? Itu pergantian dinas saja kayak shift gitu ya. Shift dari pilot helikopter. Untuk kepolisian daerah. Untuk kepolisian daerah Kepri, Kepulauan Riau. Kepulauan Riau. Ya. Dan di tengah jalan dia belum sampai dinyatakan hilang kontak. Oke, yang terbaru saat ini tim SAR sudah di lokasi? Ya, tim SAR sudah di lokasi walaupun belum semuanya, tapi yang lain dalam perjalanan saya pikir sudah 3 jam ya hampir sudah sampai. Karena perjalanan diperhitungkan dari tempat mereka berangkat ke lokasi sekitar 3 jam. Pak Rikwanto, kita doakan yang terbaik untuk anggota Kepolisian Republik Indonesia. Terima kasih. kasih. Keluarga yang tinggalkan, ya mudah-mudahan diberikan kekuatan. Baik. Terima kasih telah bergabung sama kami di Kompas Petang.